Hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi, menurut WHO dan Kementerian Kesehatan merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal yaitu melebihi 140 mm/Hg dan peningkatan tekanan darah diastolik melebihi 90 mm/Hg dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, bila tekanan darah melebihi 140/90 mm/Hg, maka seseorang dinyatakan hipertensi. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, hipertensi yang merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 25,8%. Dan menurut data WHO pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 1,3 miliar orang di dunia menderita hipertensi, yang berarti 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi. Hipertensi sering sekali disebut sebagai the silent killer, karena sering muncul tanpa keluhan dan sering sekali hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, sampai saat ini hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Selanjutnya yaitu dari gejala hipertensi sendiri. Gejala hipertensi sendiri itu biasanya tidak khas atau tidak spesifik atau bahkan baru muncul ketika dia itu sudah di tahap yang paling akhir atau tahap yang sudah parah. Oleh karena itu kita seharusnya udah sering-sering cek tekanan darah sebelumnya. Nah, berarti ada beberapa gejala yang mungkin timbul baik itu di awal ataupun di tengah ataupun di akhir dari hipertensi itu. Misalnya adalah sakit kepala, terus habis itu penglihatan yang kabur, mudah lelah, jantung yang berdebar-debar atau ada gangguan irama jantung. Terus misalnya kalau udah lumayan parah itu bisa mimisan, terus mual, muntah, telinga yang berdenging dan lain-lain. Oleh karena itu sebelum timbulnya gejala dari hipertensi sendiri, nah seharusnya Bapak dan Ibu itu sudah mulai sering-sering tekanan darah untuk mengurangi timbulnya gejala maupun hipertensi. Selanjutnya, jika tekanan darah tinggi tidak diobati dan dikendalikan, boleh terjadinya pelbagai komplikasi yang buruk, seperti gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sebagai contoh, komplikasi yang boleh terjadi itu adalah sebagai serangan jantung dan gagal jantung yang boleh menyebabkan kematian. Selanjutnya itu gangguan pada area otak seperti stroke, dan beberapa kasus mengatakan boleh terjadinya penyakit demensia, di mana seseorang itu bisa sulit berpikir, mengingat, berbicara, bahkan sehingga susah bergerak. Selain itu juga hipertensi atau tekanan darah tinggi juga boleh menyebabkan gangguan pada mata dan penyakitnya dikenal dengan nama retinopati hipertensi yang mampu mengganggu penglihatan sehingga bahkan menyebabkan kebutaan. Cara menjaga tekanan darah di tengah kondisi pandemi adalah dengan cara selain menerapkan protokol kesehatan, yaitu untuk mencoba rileks sebanyak mungkin karena stres biasanya mendorong kambuhnya hipertensi, dan berusaha berolahraga di rumah secara rutin. Penderita hipertensi dapat melakukan beberapa jenis olahraga, di antaranya yang pertama yaitu ada jogging atau lari pagi. Ini merupakan salah satu olahraga yang aman dilakukan oleh penderita hipertensi. Selain itu, olahraga yang dapat dilakukan oleh penderita hipertensi yaitu bersepeda, kemudian berenang, senam, ataupun yoga. Nah, olahraga ini dapat dilakukan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 hingga 5 hari dalam seminggu. Untuk dapat menjaga tekanan darah dan menjaga kesehatan, tentu saja kita perlu menggali informasi mengenai tata cara dalam menjaga
kesehatan jantung maupun kesehatan tubuh kita. Contohnya seperti mencari informasi mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penderita hipertensi pada khususnya untuk menjaga kesehatan jantung, serta mencari informasi mengenai pola hidup sehat. Tentunya informasi-informasi ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Cara menjaga tekanan darah di tengah-tengah pandemi kini bisa kita lakukan dengan cara melakukan pengecekan tekanan darah minimal 1 kali seminggu. Semakin tinggi tekanan darah, maka semakin besar peluang kita untuk terkena berbagai macam penyakit dan risiko masalah kesehatan lainnya. Adapun manfaat apabila kita melakukan pengecekan tekanan darah, kita bisa mendeteksi adanya hipertensi atau membantu kita untuk mendeteksi adanya risiko hipertensi. Kemudian bisa mengetahui tindakan atau pencegahan yang tepat untuk menangani hipertensi. Selanjutnya adalah menjaga pola makan yang sehat dan menghindari makanan serta minuman yang dapat memicu tensi naik. Makanan dan minuman tersebut diantaranya makanan tinggi garam, makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, makanan olahan dan makanan kemasan, makanan cepat saji, makanan dan minuman dengan pemanis buatan, minuman berkafein, dan minuman beralkohol. Karies gigi yang merupakan area gigi yang mengalami kerusakan secara permanen yang berkembang menjadi lubang-lubang kecil pada gigi merupakan salah satu permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang sering dialami oleh masyarakat. Jadi pada individu yang mengkonsumsi obat anti hipertensi dalam jangka waktu yang panjang memiliki peningkatan risiko yang lebih besar terjadinya karies gigi, sehingga pada individu yang mengkonsumsi obat anti hipertensi dalam jangka waktu yang panjang disarankan untuk memeriksakan kesehatan giginya ke dokter gigi minimal 3 bulan sekali untuk mencegah dari risiko terjadinya karies gigi dan juga masalah kesehatan gigi dan mulut lainnya. Dan yang terakhir, jika berpergian tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.